Silakan yang baru datang untuk segera absen ya. Sambil lalu dibuka MATLAB-nya biar agak cepat. Ini yang hadir 33, yang sudah absen 50-an. Empat.
48 yang hadir. Yang lain sambil disiapin ya MATLAB-nya. Baik, sambil menunggu temannya, saya buka dulu untuk kelas kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya untuk saudara-saudara semuanya. Dan untuk hari ini, sebagaimana biasanya, saya akan menunjuk dua kelompok ya secara acak, atau mungkin ini ya bisa urut ya. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 seperti itu untuk mempresentasikan ya hasil belajarnya terkait bab 8 ya, bab 8 tentang for ya. Bab 8 tentang for dan bab 9 tentang while. Bab 9. Ulangan while. Nah, kemarin sudah ini ya, sudah dibuat resumenya ya kemarin ya. Sudah Pak. Belum dikumpulin. Nanti silakan coba untuk dikumpulkan di ini ya, di assessment yang baru saja saya buat. Nah, untuk kelompok 1 dan kelompok 2 sudah siap? Kelompok 1 dan kelompok 2. Di kelompok 1 dan kelompok 2 nggak ada orangnya. Kelompok 1 mana orangnya? Kita ulang dari awal ya. Jadi semua kelompok akan dapat bagian untuk presentasi. Kelompok 1 dan kelompok 2 nggak ada orangnya semua. Jadi saya tawarkan ke kelompok yang ini yang memang siap. Mumpung materi kan nggak banyak nih, semakin ke bawah nanti materinya makin banyak nih sepertinya. Kelompok 12 Pak untuk bab 8. Kelompok 12 untuk bab 8. Oke, silakan kelompok 12. Segera di-share screen ya, sebagaimana biasanya ya. Kelompok 12. Halo Pak, suaranya masuk Pak. Ya, masuk. Kelompok 12 siapa saja ya NIM-nya ya? NIM-nya 66, 67, 68, 69, 70 Pak. Oh, 66 hingga 70. Oke, terima kasih. Ini langsung dimulai atau gimana Pak? Nunggu dulu. Ya, langsung dimulai saja. Kalau misalkan nunggu temannya nanti kelamaan. Sudah 55 hadir kok, enggak apa-apa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan yaitu bab 8 mengenai program dengan instruksi perulangan for. For teorinya, instruksi perulangan for digunakan untuk mengulang suatu proses dengan menggunakan variabel kendali dengan batas nilai awal dan nilai akhir variabel. Jumlah perulangan dengan menggunakan kontrol for dapat diketahui. Perulangan for memiliki karakteristik yaitu
Proses perulangan berhenti jika nilai variabel telah mencapai batas akhir. Nilai variabel akan berubah secara teratur. Jumlah perulangan dapat diketahui. Flowchart-nya seperti ini. Awalnya variabel dan awal diinput, lalu dimasukkan jika variabel kurang dari sama dengan akhir, maka jika benar program selesai. Jika salah, maka melakukan instruksi-instruksi seperti variabel awal ditambah dengan n. Seterusnya hingga tercapai variabel akhir, sehingga program akan berhenti. Bentuk umumnya adalah for variabel sama dengan awal, titik 2 step n, titik 2 akhir. Lalu akan muncul instruksi-instruksi hingga diketik n. Untuk keterangannya, variabel awal harus bertipe dasar integer, real, atau karakter. 2. Nilai awal harus lebih kecil dari akhir bila n positif. Nilai awal harus lebih besar dari akhir bila n negatif. Mula-mula variabel awal, kemudian satu kali putaran, maka nilai variabel akan bertambah sebesar n. Perulangan akan berhenti apabila nilai variabel sudah mencapai akhir. Lanjut ke contohnya. Contoh 1, input CLC, ketik for, K sama dengan 1:5, lalu ketik diffs 2 strk, petik atas titik sukses. Yang berubah berarti adalah nilai K-nya nanti. Sesuai outputnya ini adalah 1 titik sukses, 2 titik sukses, 3 titik sukses, 4 titik sukses, dan seterusnya. Karena n-nya 1, tidak perlu dituliskan di rumus, hanya perlu mencantumkan nilai awal dan akhirnya aja, yaitu 1 dan 5. Contoh kedua, bila n-nya itu 2. CLC for K sama dengan 1.2.15. Berarti nilai awalnya adalah 1 dan nilai akhirnya adalah 15. Sedangkan step-nya atau langkahnya adalah 2. Jadi, jika di-outputkan, maka 1 loncat ke 2 jadi 3, loncat ke 2 jadi 5, dan seterusnya. Contoh ketiga, bila n-nya negatif. K sama dengan 20.-3.0. Nilai awal adalah 20 dan nilai akhir adalah 0. Sesuai rumus tadi bahwa nilai awal lebih besar dari nilai akhir jika n-nya negatif. Maka nilai awal yang tadi adalah 20, loncat step-nya adalah -3, yaitu jadi 17, dikurangi 3 lagi jadi 14, dan seterusnya hingga tercapai 0. Karena negatif, maka nilainya akan terus berkurang. Selanjutnya, perulangan 2 loop. Di sini ada contoh program yaitu for K sama dengan 1.5. Tampilkan nilai K sama dengan num strk. Terus untuk loop keduanya adalah J sama dengan 2:3:10. Tampilkan nilai J titik sukses N. Jadi untuk loop pertama ini N-nya ada sendiri, dan loop kedua ini N-nya juga ada sendiri. Jika tidak, nanti program tidak akan bisa berjalan atau error. Outputnya akan jadi seperti ini. Nilai K sama dengan 1. Untuk ini loop pertama. Untuk loop keduanya, 2 titik sukses, dan seterusnya. Dan untuk perulangan pertama diulang kembali, lalu perulangan kedua selesai, perulangan pertama diulang kembali, perulangan kedua diulang kembali, dan seterusnya sampai perulangan pertama selesai. Untuk contoh aplikasinya, untuk mencari beda suku dan banyak suku. Pertama ketik %deret aritmatika, kedua % input, ketiga CLC,
Keempat, masukkan nilai input dari suku awal dengan kode A. Kelima, beda suku dengan kode B. Keenam, banyak suku dengan kode N. Lalu masukkan rumusnya melalui proses. Tampilkan suku-suku deret. Total sama dengan 0. S sama dengan A. For K sama dengan 1:N. Jadi N-nya itu berdasarkan input dari data awal. Tampilkan suku dengan variabel K sama dengan variabel S. S sama dengan S tambah B. Jadi S sama dengan S tambah B ini akan terus berulang sampai tercapai batas akhirnya. Lalu ketik N. Outputnya akan jadi ditampilkan total sama dengan num str total. Hasil pengujiannya, jika suku awal dimasukkan 5, beda suku 4, banyak suku 5, maka akan menampilkan seperti ini. Dan banyak sukunya adalah 65. Untuk suku awal 6, beda suku min 3, dan banyak suku 5 akan ditampilkan seperti ini, dan yang seterusnya. Sekian dari kelompok saya, Pak. Ada yang perlu ditanyakan? Oke, ini sudah sangat disiapkan kayaknya sama kelompok 12 nih ya. Yang lain sudah ini dicoba. Ini kelompok 12 sudah dicoba ya berarti ya? Programnya ada ya? Ada, Pak. Oke. Bisa ditampilkan lagi enggak tadi presentasinya tadi? Tadi ada B. B itu apa B? S ditambah B. Ini, Pak. Jadi yang ditunjukkan oleh temannya masih sangat sederhana ya. Yang ini oke lah. Yang di atas tadi masih sangat sederhana. Hanya ingin menunjukkan bahwa nilai K itu di sini for, kemudian yang di sebelah kanannya for itu K gitu ya. Jadi yang berubah-ubah itu adalah nilainya K gitu kan. K kemudian ada step size-nya gitu kan. Nah, B itu apa B? B itu input. Beda suku, Pak. Dari data input ya. Berarti S tambah data input. S itu apa S? S itu jumlah apa itu namanya? Jumlah banyak sukunya, Pak. Jadi setiap perulangan itu dihitung, Pak. Setiap perulangan dihitung. Ini yang berubah step size-nya siapa? Step size-nya B, S atau K? Yang berubah itu pertama banyak suku. Banyak suku itu kan ini N pertamanya. Terus totalnya itu kan dari apa itu? Oh, total sama dengan total plus S. Kemudian S sama dengan S plus B. K sama dengan 1.2N. Itu artinya apa? Berarti K1 itu nilai awal. Titik 2 itu N itu nilai akhirnya. Kalau seperti itu berarti step size-nya berapa? Loncatnya sebanyak berapa? 1, Pak, karena tidak perlu. Kalau angka 1 itu nggak perlu ditulis stepnya, Pak. Oh gitu. Berarti kalau misalkan setiap kali berubah sebesar step size 1, itu nggak usah ditulis ya. Tapi kalau misalkan berubah step size-nya 0,01 berarti ditulis gitu ya. Betul, Pak. Ditulis di antara nilai awal sama nilai akhir. Berarti nulisnya mungkin K sama dengan 1.2 0,01.2N gitu ya. Iya, Pak. Oke. Ini kok saya tidak mendapati ini ya, di programmu nilai K-nya masuk mana ya? Display. Nilai. Coba ini ditampilkan programnya ini, kemudian di running. Yang lain Baik, Pak. sudah coba
Atau kalau belum, sekarang sambil coba ya. Dikeluarkan M-file-nya aja, kalau memang sudah di list. Ini, Pak. Oke, di running. Jadi K-nya itu masuknya di ini, Pak. Kata suku, habis itu 1. Terus kan tidak terus N-nya. N-nya itu kan banyak sukunya 5, berarti ada 5 step. 1, 2, 3, 4, 5. Ini barusan kamu running ini. Iya, Pak. Coba dikontrol, di CLC sama clear. Diulang lagi coba. Di run lagi yang tadi ini run. Nah, dimasukin dari awal. Suka awal berapa? 5. 5. Oke deh, gini deh. Mungkin nanti ini bisa jadi tugas praktikum ya. Jadi nanti mungkin bisa menggunakan ini ya untuk mencari membuat grafik mungkin ya. Jadi Y sama dengan 2x kuadrat ya, ditambah 5x ya, plus 6 gitu. Nah, kemudian X yang dikerjakan ya antara X sama dengan 1 hingga X sama dengan 5. Punya bayangan enggak kira-kira ngerjakannya gimana? Kayak mencari luas gitu, Pak. Iya. Tak ganti dia persamaannya. Y sama dengan X kuadrat plus 3X ya. Plus berapa ini? Plus 2. Gitu. Y sama dengan X kuadrat plus 3X plus 2. Kemudian yang didefinisikan X-nya itu antara 1 hingga 5. Gitu. Nah, kemudian kamu nanti saya suruh buat grafik, karena ini nanti langsung berhubungan dengan bab berapa itu saya lupa ya. Di bawah itu ada bab berapa ya, buat grafik gitu. Buat grafik 2 dimensi ini. Nanti buat grafik 2 dimensi seperti itu, dari persamaan Y sama dengan X kuadrat plus 3X plus 2, ya kemudian nilai X yang didisplay adalah antara X sama dengan 1 hingga X sama dengan 5, kemudian step size yang digunakan adalah 0,01. Ya, 0,01. Punya bayangan gimana cara ngerjakannya? Kelompok 12 kok cuma 1 orang yang nanggap ini. Atau kalau misalkan nanggepin gini kan boleh semuanya ya. Balik ke persamaan yang tadi, Mas. Ke ini programmu yang tadi. Saya tunjukin nanti naruhnya di mana. Nah, gini ya. Ini kalau di sini berarti for ya. For. Jadi bisa dibayangkan semuanya ya. Jadi X yang berubah adalah, kalau di sini yang berubah adalah nilai K. Kalau yang saya maksud yang berubah adalah nilai X. Jadi nanti saya akan menuliskan for X sama dengan 1,2, 0,01,25 gitu ya. Kemudian di bawahnya itu saya akan memasukkan persamaannya. Jadi persamaannya adalah X kuadrat Y ya, Y sama dengan X kuadrat. Jadi saya tulis seperti itu. Y sama dengan X kuadrat plus 3X plus 2 gitu ya. Kemudian di bawahnya itu saya akan menuliskan kembali, masih di atasnya N ya, masih di atasnya N, saya akan menuliskan
X baru ya sama dengan X lama ditambah 0,01. Itu boleh. Ya, itu boleh. Atau saya tidak menuliskan itu juga nggak apa-apa. Nah, biasanya seperti ini. Kalau misalkan ya di sini kan ada K sama dengan 1.2N gitu ya. Kalau misalkan di bawah saya menuliskan X sama dengan X lama ditambah dengan step size 0,01 ya, maka di sebelah kanannya for ya saya akan menuliskan sebagaimana yang dituliskan oleh teman kalian. Jadi di sini nggak dituliskan step size. Jadi step size itu intinya bisa dituliskan di atas atau di bawah. Kalau di atas berarti di sebelah kanannya for ya. Jadi seperti yang dikatakan teman kalian tadi. Jadi X sama dengan 1.2 0,01 titik 2 nilai akhir yaitu 5 gitu ya di tugas ini. Nah, kalau misalkan tidak, jadi menulisnya mau seperti teman kalian seperti ini, berarti di bawah saya akan menuliskan. Tulisannya akan seperti ini, X sama dengan X plus 0,01. Jadi, X yang baru sama dengan X yang lama ditambah 0,01. Gitu. Nah, kemudian setelah itu, N gitu kan ya. Namun karena belum selesai ya, jadi karena X-nya belum sampai 5, dia akan naik lagi ke atas ya dengan memasukkan nilai X-nya adalah 1 ditambah dengan 0,01 atau sebesar 1,001. Nah, kemudian dimasukkan itu ya ke dalam Y, ya Y sama dengan berapa gitu kan ya. Nah, kemudian setelah itu naik lagi. Ya. Dia akan naik lagi ya. Kemudian X-nya bertambah 0,01 sehingga yang tadi 1,001 ya sekarang 1,001 1,01 tadi ya sekarang menjadi 1,02 nantinya berubah menjadi 1,03 dan seterusnya. Nah ini yang ditunjukin temanmu masih contoh yang sangat sederhana nih ceritanya. Oke, dari yang dipresentasikan temennya ada yang mau didiskusikan atau ditanyain? Silakan. Mau nanya dong, Daus, boleh nggak? Mungkin boleh. ada yang gagal mungkin pas simulasi. Izin bertanya, Saudara Firdaus, boleh nggak? Boleh, Saudara Ricardo. Iya, buat pengertian dari rumus num 2 STR itu sendiri, sama prosesnya itu terjadi di mana sih? Tadi kan ada tertulis num 2 STR ya? Iya. Pas perulangan for-nya. Nah itu artinya apa ya? Arti dari rumus itu sendiri sama proses terjadinya ada di mana? Mau nanya itu aja sih. Oke. Makasih. Oke, siap Bang Ricardo. Jadi gini, num 2 str itu digunakan untuk menampilkan data berupa angka dalam suatu kalimat. Kan di sini kan menampilkan kalimat suku, tapi kita kalau ketika ya jadinya cuma K. Ini kan juga ada K di kata suku. Nah, supaya membedakan antara kalimat dan data, maka num 2 str itu digunakan untuk merubah angka menjadi kalimat. Seperti itu, Mas Ricardo. Nambahin lagi boleh nggak? Di situ Boleh. tertulis ada num 2 STRK sama num 2 STRS. Bedanya ada di mana, Mas? Kalau boleh tahu. Bedanya, num 2 strk digunakan untuk menampilkan atau merubah data K menjadi kalimat. Kan K di sini kan awalnya 1. Nah, terus loncat tambah 1 lagi jadi 2. Terus jadi 3, terus jadi 4, terus jadi 5. Sedangkan yang num 2 str S itu kan sama dengan A atau suku awal. Suku awalnya adalah 5. Terus ditambah B, beda suku. Nilainya jadi naik lagi. Beda sukunya 4, naik 9, naik 13, dan seterusnya. Jadi, jika ada dua data, maka masing-masing data itu dipisah. Yang satu num str, apa variabelnya misal K, maka masukin K.
yang satunya S atau A, maka num 2 STR S atau A. Sesuai nganunya, data yang ada. Seperti itu Mas Ricardo. Saya tambahin sedikit Mas Ricardo, tapi setelah itu kalau misalkan ada pertanyaan silakan ditanyain lagi ya. Jadi gini, kalau saya perhatikan dari dia, di hasilnya dia, nilai K-nya itu kan berubah ya. Suku 1, suku 2, suku 3, suku 4, suku 5. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5 ya. Itu kan bedanya masing-masing satu, step size-nya satu. Jadi yang dia rubah itu di sini ya, yang dia rubah itu nilai ininya. Salah satunya itu nilai K-nya, mungkin seperti itu ya. Jadi nilai K-nya dari 1 hingga 5 biar bisa berubah secara otomatis itu bagaimana gitu. Nah, kemudian kenapa kok berhenti sampai 5, sampai angka 5? Karena ini N-mu sampai berapa? N-mu sampai 5 ya, Mas ini ya. Mas Firdaus ya? Betul, Pak. Ya, sampai 5. Jadi sebenarnya begini, Mas. Jadi ini nggak perlu ditulis N input, tapi ini mungkin biar otomatis gitu ya, biar otomatis dan kemudian tinggal mengetikkannya di comment editor gitu, karena itu N-nya itu nggak ditulis di sini. Sebenarnya di sini bisa langsung tulis, berarti K sama dengan 1.25 gitu. Nah, namun karena biar nanti ini tinggal di running, kemudian parameternya bisa dimasukin ke comment Windows, ya karena itu di sini tuliskan K sama dengan 1.2N. Nah, yang dirubah ternyata dengan step size satunya yang dimaksud ini adalah nilai K-nya. Nah, itu tanggapan dari saya. Kemudian mungkin dari siapa tadi temennya? Dari Mas Mas penanya ada yang mau ditambahkan lagi silakan. Mungkin ada yang kurang jelas ya, mungkin tentang S-nya tadi ya. Kemudian pengaruh S-nya di hasilnya itu bagaimana, kok bisa berubah gitu kan. Kayaknya udah sih Pak, cukup segitu aja dari saya. Gini, coba misalkan saya nanya balik ke Mas Ricardo atau semuanya gitu ya. Ini tanpa Mas Firdaus balik ke hasilnya. Ini berarti inputan yang pertama ya ini adalah suku K-nya 1 ya berarti ya. Suku 1 sama dengan num 2 STRS. Nah, berarti kira-kira yang akan ditampilkan apa nih berarti? Bisa ngelogika nggak? Suku 1 sama dengan apa? Kira-kira hasilnya apa? Coba ditebak. Dan kenapa? Ada yang bisa jawab? Misalkan lihat dari programnya ini ya, Mas Firdaus ya. Mas Firdaus, nilai S pertamamu sama dengan A berarti. Betul, Pak. Betul. A-mu berapa, Mas Firdaus? Saya 5. A-mu 5, berarti suku ke-1 sama dengan 5. Iya, Pak. Gitu. Semua bisa ngelogika. Coba lihat di atasnya kembali. Ya, berarti suku yang pertama, jadi ini dia bacanya A. A-nya berapa gitu ya. Kemudian B-nya berapa. Nah, oke, makasih Mas Firdaus. A-nya berapa, B-nya berapa. Totalnya dikasih 0 dulu. Ya, total kasih 0. S sama dengan A. Ini fungsinya nampilin kata total tuh di mana sih? Karena kemudian enggak kamu jadiin output ya. Oh, di bawah ada tuh display total. Oh, gitu. Oke. S sama dengan A. Jadi yang pada saat pertama looping ya, di otaknya dia, S-nya tuh masih A, belum ketindis gitu kan. S-nya masih A, di mana A sama Mas Firdaus itu dikasih 5. Kemudian turun ke bawah, jadi bacanya sama seperti flowchart. Untuk K sama dengan 1, berarti di otaknya dia, K itu 1. Total sama dengan total plus S. Berarti total yang pertama itu adalah total yang baru, ya itu sama dengan total yang tadi didefinisikan, yaitu adalah 0 ditambah dengan S. Nah, S-nya itu kan A.
Nah, A yang tadi dibaca itu adalah apa, Mang? 5 ya, Mas Firdaus ya, 5. Jadi total yang pertama adalah 5. Kemudian display suku ya K. K yang pertama adalah 1 karena tadi saya sudah bilang ya 1 sama dengan num strs ya. Num strs. S-nya S yang mana? Tadi yang di atas yang dibaca S sebesar berapa? Sebesar 5 gitu kan. Sehingga dia akan berkata suku 1 sama dengan 5. Nah, kemudian Mas Firdaus di bawah mengatakan S yang baru sama dengan S yang lama ditambah dengan B. Jadi S-nya yang lama itu ketindis di otaknya, gitu kan? Di otaknya MATLAB dia ketindis oleh S yang baru. S yang baru itu berapa? Ya S yang lama ditambah dengan B. Dia menuliskannya S sama dengan S ditambah B. S yang tadi adalah A, di mana S-nya itu adalah, di mana A-nya itu adalah 5 ya. Jadi 5 plus B. 5 plus B. B-nya berapa itu? 4, Pak. 4. Berarti jadi berapa sekarang? 9. 9. Ya, jadi S yang baru sekarang adalah 9. Kemudian dia naik lagi ke 4. Nggak naik lagi ke yang paling atas ya, naiknya ke 4. Untuk K sama dengan, tadi 1 udah ya, sekarang ganti 2. Gitu kan. Ingat-ingat, berarti S-nya sekarang 9, K-nya itu 2. Ingat-ingat, S-nya itu 9, K-nya itu 2. Total ya sama dengan total ditambah dengan S. Total baru ya itu sama dengan total lama. Total lama tadi berapa? Total lama tadi adalah 0. Total lama tadi 0 ditambah dengan S. ditambah dengan S ditambah dengan 5 gitu kan ya. Ditambah dengan 5 berarti yang totalnya tadi adalah 5, diingat-ingat totalnya tadi adalah 5 gitu kan. Jadi total baru sama dengan 5 ditambah dengan S ya. Berarti 5 ditambah dengan S-nya itu 5 lagi gitu kan. Bener ya. S-nya 5 lagi ya Mas Firdaus ya. Jadi 5 ditambah 5, jadi total yang baru adalah 10 gitu kan. Ingat-ingat total yang baru adalah 10 gitu. Kemudian dia akan mendisplaykan ya Mas Firdaus mendisplaykan suku sama dengan suku ke K. K itu berapa sekarang gitu kan? K yang sekarang itu adalah 2 karena yang satu tadi sudah ketindis di otaknya MATLAB ya. Sekarang sudah berubah jadi 2. Tadi saya barusan yang terakhir ya omongan saya mengatakan bahwa K-nya sekarang jadi 2. Jadi suku 2 sama dengan num strs. Nah, S yang baru berapa? 9. Kok bisa? Dapat dari mana 9? Kapan saya bilang 9? Pas kapan saya bilang 9? Sebelum perulangan, Pak. Sebelum perulangan. Jadi pas yang di S yang di bawah tadi loh, S sama dengan S plus B gitu kan. Ya, S sama dengan S lama ditambah dengan B. Ya, S lama itu 5, ya, B-nya itu adalah 4, 9. Di logika, ya, di logika. Nah, begitu juga seterusnya, ya, hingga perulangan keberapa itu ya, akhirnya nanti totalnya ya ternyata di sini ketemunya 65 gitu ya. Jadi sebenarnya logikanya seperti itu. Nah, nanti coba dibuat tugas ya, nanti terkait persamaan yang tadi saya katakan, sederhana sekali sebenarnya, sekalian belajar nampilin grafik. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi mengundang diskusi akhirnya. Oke, berarti ini sudah ini ya, clear semua ya. Oke, kalau misalkan sudah, terima kasih untuk kelompok 12. Kelompok 12 Baik, yang Pak. jawab, yang presentasi cuman Mas Firdaus. Oke, untuk berikutnya
terkait perulangan while. Saya tawarkan ke kelas, mungkin kelompok berapa yang sudah siap? Kelompok 11, Pak. Kelompok 11. Sebentar, kelompok 11 anggotanya siapa saja ya? NIM-nya? Dari 61 sampai 65, Pak. Oke, 61 sampai 65. Oke, silakan kelompok 11. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam dari kelompok warahmatullahi 11 akan mempresentasikan bab 9. Silahkan Mbak Litania. Halo, udah muncul belum Pak ini? Oke, sudah, silakan dilanjutkan. Oh ya, terima kasih pada Ivaldi atas penjelasannya. Jadi kami dari kelompok 11 mau mempresentasikan tentang bab 9, yaitu program dengan instruksi perulangan while. Nah, instruksi perulangan while ini digunakan untuk mengulang suatu proses dengan cara pengecekan nilai kondisi. Nah, jika kondisi benar, proses perulangan akan tetap berjalan dan proses perulangan tersebut akan berhenti jika kondisi itu salah. Karakteristik perulangan while itu yang pertama adalah kondisinya bertipe bulan. Nah, tipe data boolean ini berarti tipe yang memiliki dua nilai, yaitu benar atau salah. Nilai yang digunakan pada tipe ini akan penting dalam mengambil keputusan suatu kejadian tertentu, sesuai program komputer yang dibuat. Yang kedua, proses perulangan akan berjalan jika kondisi benar dan akan berhenti jika kondisi tersebut salah. Yang ketiga, nilai variabel kondisi dikendalikan pada proses perulangan. Nah, yang terakhir, jumlah perulangan tidak penting untuk diketahui. Nah, di sini ada flowchart perulangan while. Yang pertama ada kondisi, terus ada true dan false. Nah, jika true atau benar, berarti akan mengerjakan instruksi yang dibuat, lalu kondisi tersebut akan berulang ke atas seperti yang ada di flowchart. Nah, yang kedua, jika F atau false, perulangan tersebut akan berhenti. Ini keterangannya. Yang pertama itu instruksi akan diulangi jika kondisi benar dan akan berhenti jika kondisi salah. Yang kedua, instruksi tersebut akan dikerjakan setelah kondisinya diperiksa. Yang ketiga, harus ada satu instruksi yang mendahului while agar kondisi tersebut terpenuhi sehingga perulangan bisa berlangsung. Yang keempat, harus ada instruksi di antara instruksi yang diulang. Jadi instruksi lain, agar instruksi lain itu dapat mengubah kondisi yang tadinya benar menjadi salah sehingga perulangan dapat berhenti. Nah, yang terakhir, apabila dari awal kondisi tersebut sudah salah, maka instruksi-instruksi tersebut tidak akan dikerjakan sama sekali. Nah, di sini ada contoh program sederhananya. Yang pertama, kita input dulu A sama dengan 10 dan B sama dengan 0. Di sini instruksi while-nya adalah A lebih besar dari B. Berarti kondisi tersebut akan benar jika A lebih besar dari B dan akan salah jika A lebih kecil dari B. Nah, di sini instruksi lainnya adalah B sama dengan B tambah 2. Nah, di sini bisa dilihat output programnya 02468. Nah, seperti yang saya bilang tadi, proses perulangan ini akan berhenti jika A tidak lebih besar dari B. Di sini nilai B-nya itu ada 0, 2, 4, 6, 8. Nah, berhenti di 8. Kenapa? Kalau kita masukkan ke sini, B baru sama dengan B lama tambah 2. Berarti B baru sama dengan 8 tambah 2, yaitu B barunya sama dengan 10. Nah, jika kalau kita masukkan di sini, A sama dengan 10, B sama dengan 10, berarti ini tidak memenuhi lagi. Berarti A sama dengan B. Nah, karena rumus while-nya adalah A lebih besar dari B, berarti kondisi tersebut sudah salah. Makanya program ini akan berhenti saat B lama sama dengan 8 tadi. Terus di sini ada contoh aplikasi programnya, yaitu menentukan variasi kecepatan gerak lurus berubah beraturan dengan variasi waktu. Nah, di sini kita langsung lihat aja di skripnya. Nah, ini.
Pertama kita input dulu data-datanya, ada kecepatan awal, percepatan, lama pengamatan, dan interval waktu. Dengan simbolnya V0, A, LP, dan D. Terus masuk ke prosesnya. Terus ini kita input lagi, T-nya sama dengan 0 dan K-nya sama dengan 1. Terus di sini rumusnya while itu T lebih kecil atau sama dengan LP. Terus instruksi lainnya adalah T sama dengan T tambah D, K sama dengan K tambah 1, V sama dengan V0 tambah A kali T. Terus di sini ada fprintf untuk menampilkan data numerik, nih, yang akan menampilkan K, T, dan V. Terus kita coba dulu runnya. Misalnya kecepatan awalnya 20, terus percepatannya 10, lama pengamatannya 4, dan interval waktunya 1. Nah, ini menampilkan K, T, dan V di rumus fprintf tadi. Nih, fprintf K, T, V, K, T, V. Di sini rumus while-nya adalah T lebih besar dari LP. Berarti kondisi ini harus salah jika perulangan dapat berhenti. Di sini T-nya berhenti di T kelima. Sedangkan LP-nya seperti yang kita tahu 4. Berarti T sudah lebih besar dari LP yaitu 4 karena 5 lebih besar dari 4. Jadi kondisi tersebut sudah salah. Jadi perulangannya dapat berhenti di T kelima. Seperti itu. Terus ada contoh kedua. Contoh kedua adalah mengulang eksekusi program komputer. Nah, di sini di algoritmenya, yang pertama itu kita start, input data, terus input jawaban. Terus ini ada proses dan output. Jawabannya sama dengan Y, while jawaban sama dengan Y atau jawaban sama dengan Y besar, do komputer program end atau stop. Nah, di sini program komputernya adalah deret aritmatik, seperti yang kelompok 12 tadi sudah jelaskan karena sama. Yang pertama kita lihat dulu skripnya. Di sini ada jawaban sama dengan Y, ada rumus while-nya, terus kita input lagi seperti tadi. Ada suku awal, beda suku, banyak suku, A, B, dan N. Terus ini total sama dengan 0, S sama dengan A. Terus ini ada rumus for lagi, seperti yang tadi, for K sama dengan 1 banding N. Nah kan instruksi for itu digunakan untuk mengulang suatu proses dengan menggunakan variabel kendali dengan batas nilai awal dan akhir variabel. Batas awalnya adalah 1 dan batas akhirnya adalah N, yaitu banyak suku. Di sini K berarti suku keberapa. Misalnya K-nya sama dengan 1, berarti artinya suku ke-1. Di sini ada total. Total baru sama dengan total lama ditambah S. Di sini ada display suku 62 STRK sama dengan 62 STRS. Berarti suku keberapa sama dengan S, jumlah besar sukunya. Terus di sini ada S baru sama dengan S lama ditambah B atau beda suku. Terus N, terus output, terus di sini ada display totalnya. Total jumlah sukunya dari suku pertama sampai suku ke N tadi. Terus sini ada JB sama dengan input, dilanjutkan Y atau N. Nah, arti JB atau jawaban di sini itu diartikan sebagai kondisi program ini. Nah, ketika di akhir jawaban kita pilih Y atau yes, program tersebut akan lanjut yang berarti berulang dari awal. Nah, jika kita pilih N atau no, berarti program tersebut akan berhenti. Jadi kita langsung coba run. Misalnya suku awalnya 3. Terus beda sukunya 2. Terus banyak sukunya 4. Nah, di sini langsung kita lihat suku-suku deret. Suku pertamanya sama dengan 3, suku keduanya sama dengan 5, dan seterusnya. Di sini ada totalnya juga, display total dari 3 sampai 9. Karena tadi kita membuat banyak sukunya 4, berarti ini akan berhenti dari suku pertama sampai suku keempat dengan rumus for yang tadi. Nah, di sini ada dilanjutkan Y atau N. Kalau misalnya kita mau melanjutkan, kita bisa pilih Y. Nah, ini kan lanjutkan suku awal. Suku awal lagi, misalnya suku awalnya 2, beda sukunya 3, banyak sukunya 5. Nah, berarti dari suku pertama sampai suku kelima totalnya. Nah, jika kita tidak mau melanjutkan, kita tinggal pilih N
Berarti program komputer tersebut akan berhenti karena kita pilih N dan bukan Y. Seperti itu Pak, kira-kira materi dari kelompok 11. Oke, terima kasih pada Mbak Litania ya. Ya. Jadi seperti tadi presentasi singkat dari dari kelompok 11 ya. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan atau mungkin ada yang gagal ya, silakan ditanyakan ya di forum ini. Mumpung kita lagi meeting. Atau barangkali ada yang nggak tahu artinya kenapa dikeluarkan itu nanti impact-nya gimana terhadap apa yang ditampilkan di komen Windows. Sudah jelas semua berarti? Bisa ditampilkan skripnya lagi ya, Mbak Litania ya, biar dilihat teman-temannya. Iya Pak. Oke, gimana yang lain? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau misalnya while JB sama dengan aksen Y aksen, nggak perlu pakai OR gimana, Pak? Kalau yang sebelahnya OR itu dihapus. Sebelahnya for. Yang while. Nah, itu kan ada garis tegak. Garis tegaknya itu Oh, dihapus. coba dihapus Mbak, garis tegaknya Mbak di antara. Nah, itu yang ada. Kan itu di baris 4 ya, baris 4 while. Mau bantu jawab ini Pak, ini Daus, ini tuh maksudnya tuh kan ini jawabannya tuh sama dengan Y. Nah takutnya ada orang yang menjawab Y tapi hurufnya kapital, jadi ditambahin gitu huruf kapitalnya gitu. Yang penting jawabannya itu yes gitu loh, bukan Y atau M gitu. Cuma gitu doang. Jadi kalau dihapus bisa sih, sama aja. Tapi kalau nanti ini ya, ketika ngetik yes or no-nya harus Y kecil ya, nggak boleh Y gede gitu. Iya gitu Pak. Oh, sudah nyoba ya Mbak Litania ya berarti ya? Iya sudah Pak kemarin. Oh, kelihatan banget nih. Oke, makasih Mbak Litania. Oke Pak. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain lagi? Yang lain? Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Wah, ini nangkepnya ternyata cepat-cepat nih. Alhamdulillah berarti. Oke, kalau misalkan materinya sudah bisa diterima dengan baik ya. Terima kasih untuk kelompok 11 ya atas pemaparan singkat dari materi tentang while. Nah, untuk selanjutnya, sebagaimana yang tadi saya katakan ya, nanti setelah ini akan ada tugas lagi. Jadi mungkin untuk kelas
untuk kelas ya nanti tugasnya 2 ya. Kemudian untuk praktikum ya nanti tugasnya 1 ya terkait programnya. Namun biar saya yakin nih ini programnya sudah benar apa enggak gitu ya. Nanti tugas yang baru saja saya katakan ini nanti kita akan bahas singkat dulu ya nanti di kelas seperti ini ya di minggu depan ya. Atau mungkin kalau memang waktunya nggak cukup ya, jadi karena nanti minggu depan mungkin prestasi seperti ini lagi, kemudian waktunya nggak cukup ya, jadi mau nggak mau nanti kita mungkin akan bahas sedikit di praktikum. Jadi nanti di kelas praktikum nanti kita sempatkan sebentar ya, paling 30 menit untuk membahas tugasnya. Karena nanti ini secara nggak langsung kalian harus nyimpen datanya ya, jadi nyimpen datanya per looping ya, per X tadi berapa? 1 hingga 5 ya. Jadi X1 itu datanya disimpan, X2 data disimpan, X3 data disimpan tanpa harus di-display terlebih dahulu seperti ini. Kalau di sini kan kalian harus mendisplay satu-satu gitu ya. Nah, di sini enggak, nanti jadi datanya disimpan, enggak boleh ketindis, jadi jangan sampai ketindis, karena misalkan enggak disimpan, nanti Y-nya akan ketindis gitu ya. Jadi nanti datanya disimpan, setelah itu data yang disimpan itu ditampilin. Ya, untuk meyakinkan memang saudara sudah benar ya nanti minggu depan kita bahas lagi. Baik, saya rasa untuk pertemuan hari ini sudah cukup ya. Saya ucapkan banyak terima kasih ya atas partisipasi aktif dari saudara-saudara semua pada pagi hari ini. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak.